wabil khusus Al-Ustaz Muhammad Al-Ustaz Muhammad Khuzaifah yang daripada Persatuan Pelajar Indonesia, yang terhormat Al-Ustaz Munasik Bakir sebagai alumni Sodogiri alladzi sami'na wa ta'na, yang terhormat Ketua Umum Hikmah Al-Ustaz Misbahul Munir Raden Abdul Wafi Munad Muhaimin, sebatan kaula juga ta'zimi dan hormati, wabil khusus Sahibul Hajah Bapak Khairul Umam, Bapak Mufti beserta Bapak Sumar, Bapak Hakim beserta Bapak Abdul Hamid, sebatan kaula juga mengucapkan sebu sekelangkap terima kasih, dan pada kaula juga mengucapkan hormati hadirin, para undangan, para tamu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat yang amat besar, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita semua dapat berkumpul, bermuwajahah, yakni bertatap muka di tempat yang penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita sebagai ummahnya, kita sebagai ummah yang beragama Islam telah terangkis dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, yakni dengan adanya iman dan Islam. Semoga harapan dari kami pertemuan pada malam hari ini bukan hanya menjadi mitos di dunia saja. Kita harapkan kehadiran ekor Allah Subhanahu wa taala, kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga perjumpaan atau pertemuan seperti ini kita berjumpa kembali di ajunan ekor Allah Subhanahu wa taala, yakni di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih besarnya waktu saya sebagai Master of Ceremony ataupun pembawa acara pada malam hari ini akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, disusul dengan pradata panitia menempati acara kita yang kedua. Ceramah agama menempati acara kita yang ketiga. Penutup doa menempati acara kita yang keempat. Beralih pada acara kita yang pertama yaitu pembukaan, yang mana dalam hal ini akan diisi dengan Yasin bersama dalam mengingati atau menyambut Nisfu Sya'ban, yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Hikmah yaitu Ustaz Misbahul Munir. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لرضاء الله تعالى إلى حضرته سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع الملائكة المقربين سادتنا ومعلمنا وأستاذنا ومن أوصانا بالفاتحة والدعاء الخير ولجميع الأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرسل إلى جميع آبائنا وأمتنا وجداتنا وخالاتنا وأهل المكة وأهل المدينة وصل إلى جميع أهل ملتنا أن الله تعالى يغفر ذنوبهم وذكرهم وصل إلى جميع المرحوم keluarga besar Bapak Khairul Umam, almarhum Khalil, almarhumah Siyami, almarhum Hasan, almarhumah Juma, almarhum Natun, almarhum Simu, almarhum Hafiluddin, almarhum Hafiluddin bin Simu, almarhum Rayuddin, almarhum Kiai Bunga, almarhum Nyai Bunga, almarhum Buya, almarhumah Bu Samuni, almarhum Pujuk Tungkuk, almarhum Pujuk Futoan, almarhum Cakrah, almarhum Lihan, almarhum Kiai Sarliman, almarhumah Nyai Sarliman, almarhum Kartah, almarhum Karti. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila almarhum Kiai Sutia wal marhumah Nyai Sutia, almarhum Kumbang wal marhum Suma, almarhum Pujuk Makam Kene, almarhum Pujuk Karamat, almarhum Kiai Sali, almarhum Kiai Sali, almarhumah Nyai Mursa, almarhum Razak, almarhumah Sariyah, almarhum Harraf, almarhumah Ayah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila almarhum Sayyidina Pengetuana Muhammad Sumar, Muhammad Rifai bin Ali, Siti Maria binti Bakri, Mariatul Kiptiah binti Iswara, Sardio binti Raden, Ruqiyah binti Martayam, Funawi, Alia
Kanjar Putri Birai Sumati Siti Sulaiha binti Busiri Siti Masruha binti Muhammad Nawi wal marhuma ila sedaja bangketuana Muhammad Muhdi almarhum Arnamu almarhum Saktia almarhum Muhammad serta sedajana bangketuana para hadirin kesempatan Rabu malam bangkin ban sedaja bangketuana orang senyumpeng pelaksanaan malam bangkin malar muka sedajana kengingah maghfirana Allah subhanahu wa ta'ala ban syafaat Rasulullah sehingga dosa-dosa seampun ilakone ban sedosa-dosa kengingah syafaat kengingah sepur sama Allah subhanahu wa ta'ala sehingga masuk dak kaswarkan Allah subhanahu wa ta'ala wa bi syafaati Rasulillah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya terakhir ngiring maos Yasin mengingat malam mangkin malam nisfu Sa'ban kika dinto separuh dari bulan Sa'ban sekecak aki 15 hari aki kaulah serang panjenengan ampun ngadepi bulan suci Ramadan. Kiring maos Yasin pertama niat aki nyoon lanjeng umur kak dinto selanjeng bisa ikuna aki da ibadah da Allah subhanahu wa ta'ala sedukalena nyoon niat bersama-sama kangkui ngauler rezeki sehalal sebanyak sebisa ikuna aki da ibadah da Allah subhanahu wa ta'ala. Sepaling terakhir kaulah ngiring nyoon sopaja tetepah iman dak kaulah sareng panjenengan wa bi syafaati Rasulillah lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Daka muslimat manabi udzur tak usah ngiringi. Taqabbalallahu minna wa minkum Allahumma taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum muqmahun waj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa awshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunzir man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا
مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضر وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ندعم لو يشاء الله أتمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونبع بالسور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل باكون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها
كفور اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami sampaikan. Semoga dengan pembacaan surat Yasin acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan semoga juga kita semua nanti di ajunan Allah Subhanahu wa taala dapat menerima amal baik kita dengan tangan kanan. Iki cepon reng maturah cepon reng pengesebautan kola moga-moga sebab nak nora ada jalan sekanan amin moga-moga dan kola saja sareng panjenengan sareng kolaku nang ajun aipan Allah Subhanahu wa taala nerima kalaban tangan sekanan yakni kalaban amal fokus amin ya rabbal alamin. Beralih pada acara kita yang kedua yaitu sambutan atau prakata panitia yang akan disampaikan oleh Lora Abdul Wafi Muhaimin selaku ketua satu daripada IKMA Ikatan Keluarga Madura. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para tantretan sebutan kaula hormati, saya tak bisa sebut tong bersetong pakai bahasa Indonesia katanya. Alhamdulillah hari ini kami Ikatan Keluarga Madura bisa melaksanakan khatmil Quran. Kita mengaji sejak jam 12 tadi siang, suara saya hampir habis ini. Sampai sekarang alhamdulillah insyaallah sampai jam 11 nanti malam. Pada malam hari ini sambutan saya mungkin tidak akan
menjelaskan tentang hikmah, karena kemarin kita sudah tahu bersama apa itu hikmah. Yang akan saya sampaikan malam ini adalah terkait dengan kegiatan kita pada hari ini, di mana kita membacakan khatmil Quran, membacakan Fatihah untuk almarhumin, almarhumat. Kenapa? Ini yang perlu kita tahu bersama. Kenapa kita mengadakan kegiatan seperti hari ini? Pertama, kami khususnya sebagai orang Madura, karena ini kayaknya banyak yang bukan orang Madura, ingin belajar untuk menjadi anak yang soleh, ingin belajar untuk menjadi anak yang solehah, di mana kita bukan hanya mengirim orang tua kita yang masih hidup di kampung kita, tapi kita juga mengirim beliau-beliau yang sudah wafat, beliau-beliau yang sudah almarhum, beliau-beliau sudah almarhumah. Lalu kemudian kenapa kita menarik uang 10 ringgit untuk satu almarhum? Pertama begini, mari kita belajar untuk jadi anak yang soleh. Walaupun orang tua kita sudah meninggal, kita tetap mengirimkan Fatihah untuk mereka, mengirimkan Yasin dan lain sebagainya. Di samping itu, kita juga memberikan sedekah sebesar 10 ringgit, yang itu kita niatkan hadiahnya untuk orang tua kita yang sudah meninggal, sudah mendahulu kita. Karena Rasulullah juga sering seperti itu, ketika ngasih sedekah itu diniatkan untuk dikasihkan, dihadiahkan untuk Siti Khadijah yang sudah wafat. Artinya begini, orang-orang teman-teman yang sudah punya anak, yang sudah punya keluarga, saya belum, jangan pernah berharap untuk mempunyai anak yang soleh, yang solehah, kalau kita tidak pernah belajar untuk menjadi orang yang soleh dan solehah. Jangan pernah berharap kita itu akan didoakan anak-anak kita. Ketika kita wafat nanti, anak-anak kita mengirimkan Fatihah, anak-anak kita bersedekah untuk kita yang sudah wafat. Kalau kita tidak pernah belajar hari ini bersedekah, membacakan Fatihah untuk orang tua kita yang sudah wafat. Disinilah kemudian kenapa kami ini belajar, alhamdulillah hampir setiap bulan kita keliling-keliling mengadakan khataman Al-Quran seperti ini untuk membacakan Fatihah kepada almarhumah kita. Saya sendiri yang masih belum punya anak dan juga belum punya istri, kenapa saya ikut-ikutan ngaji Al-Quran mulai tadi pagi, mulai zuhur sampai sekarang? Saya jujur tadi itu merasa bangga melihat adik-adik saya yang di samping saya ngajinya luar biasa, bahwa ternyata orang Madura itu pintar-pintar ngaji sebetulnya. Saya berharap bulan depan kalau mengadakan lagi lebih banyak ketimbang tadi pagi itu. Kalau bisa sampai 30 biar cepat selesai. Silahkan ikut ngaji, tidak apa-apa. Saya yang belum punya anak, kenapa saya ikut mengaji di sini? Saya ingin menginginkan ada Allah. Allah itu berfirman dalam Al-Quran, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kenapa saya mengaji di sini, ikut-ikutan mengaji di sini? Saya hanya menginginkan suatu saat tanah ini akan bercerita tentang saya, bahwa saya pernah mengaji di sini. Tanah itu akan bangga menghadap Allah suatu saat bahwa saya pernah ditempati oleh orang-orang yang mengaji, bahwa saya di sini pernah ditempati oleh hikmah yang membicarakan tentang kalimat-kalimat-Mu ya Allah. Jangan kira bumi ini diam, bumi ini nangis ketika ada orang menempatinya hanya untuk main dan segala macamnya, untuk kemaksiatan.
Dan sebaliknya, bumi ini akan bangga dan bercerita suatu saat tentang kita di hadapan Allah, bahwa kita pernah membaca Yasin di sini, pernah membaca tahlil di sini, pernah mengaji bersama di sini. Ini yang saya inginkan sebetulnya, tidak lebih. Teman-teman yang sudah punya anak, jangan pernah Anda menasihati anaknya untuk jadi orang soleh, untuk jadi orang solihah, untuk menjadi orang alim, kalau Anda tidak pernah belajar menjadi orang baik. Orang tuanya Imam Ghazali, Hujjatul Islam, itu menjadi orang alim sampai sekarang, namanya dikenang, kitab-kitabnya diaji di pesantren-pesantren. Itu orang tuanya. Al-Ghazali itu tukang pandi, buta huruf, tak tahu maca, pinteran yang jujur, pinteran orang matur, bang bapak Imam Ghazali. Tapi kemudian kenapa anaknya jadi orang hebat? Satunya pengarang kitab luar biasa, orang alim sampai dikenal Hujjatul Islam, dalil agama, dalil Islam. Alim Syekh Ahmad sampai mengislamkan ribuan orang Yahudi. Ini ngaki nasihat. Mak bisa. Bapak ini kamu ngaki pengajian mula. Makanya tak tahu macam mula. Kenapa? Ya Allah, nyuonah bulah bisa pada ben kiai nikah. Mun tak bisa pada ben nikah, nyuonah anak-anak peten kau ya Allah. Kang kui bisa pada ben kiai-kiai nikah. Bukti anak bisa. Sekali lagi, jangan pernah berharap Anda itu punya anak yang baik, yang hebat, kalau Anda tidak pernah memperbaiki diri. Makanya ada ungkapan sebuah syair itu, idza qaba aslul mar'i tabat furu'uhu. Mun bangga sempurna bagus, insyaallah anak ini pun bagus. Mun burung akan jauh, bukan tak kira jauh gegera, pakun gegera babar. Berarti orang yang tanya ke Buddha, mun anak Nabi Nuh mak bisa, tak tahu dia anak Nabi mak bisa, tak deti orang hebat malah masuk kafir, masuk neraka kan an. Gula jawab masalahnya begini Nabi Nuh nah embuk pun tepak tak repot. Ibunya anak istrinya Nabi Nuh ini bermasalah juga, nurun ke anaknya. Jadi ibu-ibu ini yang terpenting. Yang paling penting ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang soleh-soleha ini ibu-ibu. Kalau ingin punya anak yang baik, biasakan sholat tahajud. Insya Allah anaknya akan jadi orang-orang hebat. Insya Allah. Bapaknya juga iya, jangan hanya meserahkan ke ibu-ibu. Hanya saja karena ini bukan tugas saya untuk berceramah, saya sambutan. Selesai di sini kisahnya. Sekali lagi saya berharap ayo kegiatan ini kita tradisikan. Syukur-syukur kalau bisa setiap minggu, insya Allah kami siap datang. Tidak perlu ada seperti ini. Saya juga jujur melihat konsumsi buah-buahan macam-macam itu terlalu kaya sebetulnya. Cukup air putih cukup. Tidak jujur. Saya kalau rapat pengurus itu biasanya kacang dengan minuman seperti ini. Kalau ada yang sedekah juga ada apa-apa. Tapi saya dengan teman-teman mensyaratkan sudah cukup air putih saja. Di sini yang mau mengadakan kegiatan seperti ini khataman, silahkan. Hanya mampu air putih, air comberan juga tidak apa-apa. Tidak punya air putih ya tidak usah kasih air itu. Yang penting ada kemauan untuk mengaji. Kalau misalnya ada yang bertanya, Ustaz, saya itu ingin orang tua saya yang sudah wafat dikirimi Fatihah, tapi saya tidak punya uang. Tidak apa-apa, tinggal ngomong ke saya saja, nanti saya catatkan kan kayak gitu. Walaupun misalnya anda, sekali lagi uang 10 ringgit itu bukan bayaran untuk saya yang ngaji mulai tadi, tidak, sepeser pun saya tidak ngambil itu. Uang itu tetap kami jalankan. Uang yang anda itu yang disedekahkan oleh anda ini, nanti kita kasihkan ke orang-orang yang kena musibah. Insya Allah ini akan tetap mengalir kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggal, yang sudah wafat. Oleh karena itu ayo, kalau syukur-syukur kalau bisa setiap minggu. Kalau tidak, menurut saya terlalu kaya seperti ini. Cobalah biar tidak memberatkan. Kita sepakati tidak usah konsumsi. Kita niatkan minimal
Di sela kita kadang main, biasa kan togel macam-macam, tidak sholat. Ada waktu-waktu, siapa tahu ini suatu saat yang bisa mengampuni dosa kita, kan kayak gitu. Walaupun toh tidak sedikit, walaupun tidak ngaku banyak yang tidak sholat, kan kayak gitu. Tapi jangan sampai kemudian sama sekali tidak ada kegiatan keagamaan sama sekali. Minimal 1 minggu sekali kita ingat Allah, kan kayak gitu. Minimal 1 bulan sekali kita ngaji bersama. Siapa tahu suatu saat sebelum kita wafat kita bisa husnul khotimah. Ini yang terpentingnya itu. Sebelum kita meninggal nanti kita bisa bertobat dengan penuh tobat. Walaupun sekarang sholat banyak saja ajam, nah itu. Tapi kita jangan pernah putus asa bahwa suatu saat nanti sebelum kita wafat kita berharap bahwa kita bisa menyempurnakan agama kita. Kita bisa sholat 5 waktu, kita bisa puasa. Saya berharap Ramadan ini jadikan momen 1 bulan yang betul-betul baik. Karena banyak kawan-kawan saya itu ngomong begini, apa sah tak oleh pese, mun kerja oleh pese. Makanya pakai perasaan banyak sih tak apa sah. Dan kerja mungkin makin nanti apa pun ngomong udah cari banyak saya cerita gak guna. Cuman beginilah, cobalah 1 bulan saja. Kalau tidak bisa berhenti belajar, bekerja separuh hari saja kalau misalnya tidak kuat. Tapi jangan sampai puasa kita itu putus. Karena kalau puasa kita putus 1 kali saja, walaupun kita mengganti sampai saumud dahri 1 tahun, itu tidak akan mencukupi yang 1 hari itu dosanya. Ujar yang leso kenapa aku kerjanya? Ijak kerja. Tak boleh pesek. Ingat, makin awal sekalian sebenarnya bulan Ramadan pas tak pasah, pas kerak kau pengen mungkin berkat putih aki. Bener, mun tak bertajam pas berkat putih aki. Mun perlu tak belajar gitu, putih aki. Makanya kalau bisa, ayolah belajar dari Ramadan ini kita perbaiki. Yang tidak puasa sama sekali kemarin minimal 1 kali puasa. Yang puasa 2 hari minimal seminggu. Yang puasa seminggu minimal sebulan. Karena memang sebulan kan kayak itu puasanya. Tapi coba belajar lebih baik lagi. Yang tidak pernah puasa coba belajar 1 hari saja. Kalau kuat lanjutkan 2 hari. Kalau kuat sampai sebulan. Itu insya Allah luar biasa. Makanya sekali lagi sudahlah, korbankan bulan depan ini, bulan Ramadan ini, walaupun tidak punya banyak uang, yang penting barokah. Terlalu banyak ini sambutannya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Ini ada 2 yang berceramah nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ketua 1 yaitu daripada Lora Abdul Wafi Muhaimin, semoga ada manfaatnya dan dapat dipelajari. Maksud Lora Abdul Wafi cepon cek teti kenapa kak bukaan se agak kancep kungi bro cek ke asih beda angin de bero repu pada mor di modit lau ada je nak salpun lagi le teti adik pegangan tibik sambian seinya ceri kur ki pada yalam apa ki pada kampung masing-masing ka ro seinya ceri kur to lengan sehingga anak kapan coba makin lah pun coba makin jadi makin haram tan etelas jadi tore ngak ke ngai atau kengseh sampon kodlok pada jempole yakni iman kita, karena ini malam ini adalah malam penyetor bukunah panjenengan saja, yakni buku tenggola sareng panjenengan saja ti bukunah tore bersih minimal saya tak pernah sholat tahajud cepon di buru, saya tak pernah sedekah mana malam makin penyetoran terakhir waktu bagus tadi. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Raden Abdul Wafi dapat dikenyam dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Beralih pada acara kita yang ketiga, yaitu
yaitu ceramah agama. Ceramah agama yang pertama akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Huzaifah selaku Persatuan Pelajar daripada Indonesia. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد Al-Mukarram wal Muhtaram Ketua IKMA Al-Fadil Ustaz Misbahul Munir, Al-Mukarram wal Muhtaram Ketua-ketua IKMA, Ketua 1, Ketua 2, Lurah dan lain sebagainya. Yang saya hormati juga saudara-saudara kami alim ulama, para asatidz, dan juga saudara-saudara seiman dan seakidah, sebangsa dan setanah air, baiknya daripada ada di sini Bangladesh, ada banyak, alhamdulillah. Ada di sini dari Madura, semua insyaallah. Ada di sini dari Flores, ada di sini dari Jawa, ada dari Sumatera, ada, alhamdulillah. Ada yang tidak disebut, Sulawesi, Kalimantan, subhanallah. Kita semua di sini bercampur baur menjadi satu di dalam satu kalimat, di dalam satu ukhuwah yang dinamakan dengan ukhuwah Islamiyah. Terkadang kekuatan ukhuwah ini atau kekuatan persaudaraan, yaitu dinamakan dengan kekuatan persaudaraan sesama Islam, terkadang lebih kuat daripada persaudaraan sesama saudara kandung sendiri. Kenapa? Apabila saudara kandung, terkadang kita bersaudara ketika ada harta, ada bapak yang dibunuh oleh anaknya, ada nggak? Banyak terjadi di Indonesia, di negara kita di sini ada juga terjadi. Ada terkadang saudara dengan saudaranya, abang adik, gara-gara tanah, yang satu petak sawah berantem sampai saling membunuh. Ada nggak? Banyak. Nah, sedangkan persaudaraan Islam ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis disebutkan, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. 7 orang yang akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Itu hari kiamat. Kalau kita bicara dengan hari kiamat, hari akhirat, subhanallah, kita di sini semua dikumpulkan di satu padang yang namanya padang mahsyar. Kemudian merasa panas yang luar biasa dengan tanpa satu helai pakaian pun. Sehinggalah seorang ibu yang menggendong bayi, dia tega meletakkan anaknya dan untuk menjadikan pijakan karena saking panasnya. Disitulah hari, apa kata Rasulullah SAW, ada 2 orang, rajulan tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Tetapi mencintai bukan lain cinta ya,
bukan cinta apa namanya merah jambu. Kalau cinta merah jambu antara laki dengan perempuan suka, bukan itu. Tahabba fillah, cinta karena Allah. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Ini dikatakan rajulan, dua orang lelaki. Kalau kita dibilang, aku cinta kau, gay kan? Nanti gay kan? Laki-laki suka sama laki, apa laki kan? Tetapi di sini disebutkan rajulan tahabba, dua orang lelaki yang saling cinta. Cinta bukan tanda kutip, bukan karena nafsu, tetapi kenapa? Karena Allah. Kita di sini kumpul kenapa? Mengadakan tarhib Ramadan, subhanallah. Sebab karena Allah. Ijtama alaihi, kita berkumpul karena Allah. Kita di sini semua berkumpul karena Allah, karena untuk memperingati bulan Ramadan yang akan datang, dan juga memperingati malam yang dikatakan dengan malam nisfu Sya'ban. Malam ini adalah bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka berkumpul karena Allah, kita di sini berkumpul karena Allah. Dan kita nanti akan berpisah ketika acara sudah selesai, kita berpisah. InsyaAllah hari ini kita berkumpul di sini, dan InsyaAllah kita akan juga bertemu di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bicara tentang tarhib Ramadan, kita bicara tentang tarhib Ramadan, maka ini nggak maju nih ya. Oke. Kita tahu kalau tarhib itu dari kalimat bahasa Arab. Apa sih itu tarhib? Itu kalau kita belajar ilmu nahwu atau belajar bahasa Arab, kita akan tahu tarhib rohaba, dari kalimat rohaba, yaitu kita menyambut. Kan ada kalau di kampung-kampung itu namanya marhaban kan? Marhaban ya nur aini marhaban. Kan kalau ada orang sunatan atau ada kawinan, itu selalu ada namanya qasidah marhaban. Ya, ada nggak di kampung-kampung? Ada. Jadi itu marhaban. Apa arti marhaban itu? Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang. Kalau di sini bahasanya kami mengalu-alukan. Ya, mengalu-alukan. Apa mengalu-alukan itu? Marhaban itu. Menyambut bulan Ramadan, menyambut bulan yang paling mulia di antara semua bulan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dah memasuki bulan Rajab, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala, Rasulullah berdoa ketika masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sekarang ini kita berada di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Kita tidak tahu umur kita sampai mana. Kita tidak tahu apakah kita masih hidup lagi esok hari. Kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu di sini. Kadang kita masih sehat sekarang, besok dah nggak ada lagi. Berapa banyak saudara-saudara kita ketika mau masuk bulan Ramadan tiba-tiba dah meninggal dunia.
Bulan Ramadan kemarin ketika saya masih di sini, Cek Senapan, Kota Damansara, saya tinggal di sini, Kota Damansara. Pada tanggal 29 Rajab, 29 Sya'ban, sebelum masuk esoknya bulan Ramadan, pagi-pagi dan dikejutkan dengan suara orang yang meninggal dunia. Itu di Surau Al-Mubarak. Kalau bapak-bapak atau ibu pergi sana, di ada Surau Mubarak di Senapan. Tiba-tiba sudah ada yang meninggal, bawa ambulan meninggal dunia. Kita lepas sholat subuh langsung menyolatkannya. Dan juga ketika saya pergi ke surau yang sebelahnya, surau Ad-Duha, juga begitu ketika siangnya, belum satu bulan Ramadan, siang hari sudah ada meninggal dunia. Itu saudara-saudara kita, itu tetangga saya. Kenapa? Nggak tahu, soal dia sakit. Ada yang juga ketabrak atau belanggar, accident. Kita nggak tahu umur kita sampai mana. Makanya kita selalu berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan. Maka perbanyaklah doa di bulan Sya'ban ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau nggak boleh bahasa Arab gimana ya? Nggak apa-apa, bahasa Madura. Saya nggak paham bahasa Arab, terus terjemahkan nanti ya. Bahasa Indonesianya, ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ya Allah kepada bulan Ramadan. Nah ini, makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita sampai bulan Ramadan. Baik. Jadi kalau kita namanya tarhib, kita harus ada namanya persiapan. Kalaulah misalnya tiba-tiba datang ke IKMA ini Presiden SBY, ya, Presiden SBY datang dia ke Malaysia, kemudian ditelepon oleh Pak Samunir, Pak SBY tolong datang sini ramai orang Indonesia. Gimana sambutan kita? Apakah dibiarkan gitu aja? Udah kita ini silakan gitu. Oh, bisa kita jadi dipecat dari orang Indonesia. Kita mesti menyambut. Nah, persiapan panggung di sini aja kita mau menyambut ini. Ada panggung ini, subhanallah, ini adalah hasil karya orang-orang IKMA. Kita sambut, ada panggung, ada semua lengkap, ada LCD, ada laptop, ada disediakan video, kalau mau lihat nanti boleh lagi. Kemudian kita sediakan kalau apa biasa presiden bunga-bunga dan lain sebagainya, dengan ada karpet merah dan lain-lain. Berbagai macam persiapan kita sediakan untuk sambutan dan menyambut presiden. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mau datang bulan Ramadan biasa-biasa saja. Bulan Ramadan ya biasa. Oh, dah gitu aja. Oh. Maka kita seperti tidak ada rasa untuk menyambut bulan Ramadan itu. Maka perlu dipertanyakan iman kita. Perlu dipertanyakan iman kita. Makanya di sini ada perlu persiapan. Yang pertama apa yang perlu dipersiapkan yaitu persiapan mental, tahiyah nafsiyah, persiapan mental diri kita. Terkadang kita selalu siap kerja, kan? Kerja siang kemudian istirahat malam. Apakah ada kita persiapan untuk menyambut bulan Ramadan dari segi badan kita, dari segi tubuh kita? Bagaimana caranya? Sebelum masuk bulan Ramadan kita puasa sunnah. Besok hari disunahkan 15 Sya'ban untuk puasa Sya'ban. Dan Rasulullah SAW selalu paling banyak puasa di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan adalah di bulan Sya'ban. Makanya kita perbanyak bulan Sya'ban ini dengan berpuasa.
untuk persiapan daripada diri kita. Kenapa? Kalau udah masuk bulan Ramadan nggak boleh makan, badan akan terkejut, mau kerja jadi lemas. Mungkin juga angkat-angkat ini, angkat apa segala macam, naik ke atas, ya, jadi lemas. Aduh, panasnya, macam nggak sanggup untuk bekerja. Udah buka aja lah. Itu. Kenapa? Karena tidak ada persiapan mental kita, tidak ada persiapan untuk tubuh kita. Kalau kita dah siapkan daripada bulan Rajab, bulan Syaban, kita puasa sunnah, insyaallah ketika bulan Ramadan badan kita tidak akan terkejut. Biasanya badan diisi dengan berbagai macam makanan. Satu hari kadang makan pagi, makan sarapan nasi lemak, ada yang makan roti canai, ada yang makan apa, lontong dan lain sebagainya. Siang hari makan yang berat, makan nasi, makan ayam, makan daging dan lain sebagainya. Malam hari pun makan. Terkadang tengah malam nanti mentong lagi, makan malam lagi. Jadi tubuh ini tidak ada istirahatnya. Makan molor, tidur. Apa? Mangis tuh kalau orang Arab. Mangan ngising turu. Kata orang Jawa mangis tuh. Mangan ngising turu, makan ngising uang terus turu tidur. Nah itu kerjanya. Jadi tubuh itu tidak ada persiapan. Itu ketika bulan masuk bulan puasa, barulah siang sudah tidak tahan. Nah ini yang perlu kita persiapkan. Yang kedua yaitu persiapan apa? Persiapan ruhiyah. Persiapan ruhiyah. Persiapan spiritual. Apa itu spiritual? Untuk jiwa kita. Ketika bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, ada namanya qiyam, yaitu salat tarawih. Lepas isya salat tarawih. Ada yang buat 8 rakaat, ada yang buat 20 rakaat, terserah mau yang mana. Mana yang betul? Ustaz, kalau dikatakan 8, 20, mana yang betul? Dua-duanya betul. Yang salah yang mana? Yang salah yang enggak sholat. Makanya nggak usah ditanya. Yang salah yang enggak sholat. Ya. Jadi ketika bulan Ramadan itu banyak amalan-amalan ibadah yang kita lakukan. Jadi kita apa yang persiapkan? Kita juga sholat. Buatlah sholat duha. Kemudian sholat malam buatlah sedikit-sedikit. Biasanya sholat isya dah selesai tidur, kita buatlah sholat rawatib, sholat qabliyah, sholat ba'diyah. Sikit-sikit kita buat sholat witir sekali-sekali untuk persiapan kita, sehingga ketika bulan Ramadan tidak terkejut. Tiba-tiba dah masuk bulan Ramadan, kemudian sholat tarawih, imamnya pun baca yang panjang. Mendalam hati kita, apa kata imam? Bismillahirrahmanirrahim. Ada pernah kayak gitu sholat tarawih? Biasanya kan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah pun senang. Ketika imamnya lama, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Belakang pun apa? Aduh lamanya Ustaz nih, cepatlah sikit. Nah itu lutut dah bergetar lututnya. Kenapa? Kelamaan imamnya baca. Kemudian selepas surah Al-Fatihah baca apa? Surah yang panjang pula, surah Al-Baqarah. Bukannya satu ayat, dibaca satu halaman. Rupanya baca satu malam satu juz. Satu malam satu juz. Ia masuk ke masjid yang satu malam satu juz. Ketika salat 2 rakaat udah langsung cabut. Kenapa? Ini kaki dah nggak tahan, ketar-ketir. Ini gak ada persiapan ruhiyah. Kemudian yang ketiga, persiapan apa? Persiapan fikriyah.
yaitu persiapan ilmu. Ketika memasuk bulan Ramadan, kita juga mesti belajar apa itu puasa. Apa itu puasa? Jangan dikatakan orang puasa, oh puasa. Kita nggak tahu apa itu puasa. Bulan Ramadan, oh bulan Ramadan, tapi nggak tahu itu bulan Ramadan. Nah, kita dituntut juga untuk menuntut ilmu. Makanya alhamdulillah di sini Hikmat telah mengadakan Tarhib Ramadan, dan di sini juga kita diberikan fikriyah ruhiyah, ya, untuk pengisian daripada segi keilmuan, pengisian daripada segi ruhiyah. Alhamdulillah kita dapatkan di sini. Makanya kita disuruh untuk belajar bagaimana berpuasa itu. Misal kita berpuasa, kalau puasa tiba-tiba lupa niat ketika malam hari, terus puasa, sah nggak puasanya? Itu kadang kita nggak tahu. Kemudian kalau merokok itu kan nggak makan, sah nggak puasanya? Atau macam-macam, ya. Jadi kita mesti tahu ilmu supaya puasa kita bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, akan tapi puasa kita akan diberi Allah Subhanahu wa taala balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa bukan hanya ini, bukan tidak makan aja, tetapi semua, ya. Ini dikasih. Jadi apa kata Rasulullah SAW di akhir Sya'ban? Ketika akhir Sya'ban, Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum syahrun mubarak, iftarada 'alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah." Kata Rasulullah SAW, telah datang kepada kamu satu bulan yang paling mulia, yang diwajibkan kepada kamu siangnya berpuasa, kemudian dibukakan kepada kamu pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian dikerangkeng, apa kerangkengnya? Diikat syaitan-syaitan, dan fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Dan malam itu ada satu bulan yang paling mulia dan lebih mulia daripada malam 1000 bulan. Nah, ini banyak sekali keutamaan bulan Ramadan. Apabila kita tidak ambil, maka merugilah kita. Di sini ada satu pidato daripada Rasulullah SAW yang amat panjang sekali, yang disebutkan ketika masuk bulan Sya'ban. Rasulullah SAW berpidato atau pidato kenegaraan. Kalau kita Presiden SBY, ketika Presiden SBY mau naikkan BBM, menaikkan BBM, kita tahu kan semuanya BBM kita dah naik. Ada pidato kenegaraan. Nah, Rasulullah SAW mau menyambut bulan Ramadan berpidato, menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, mengumpulkan para sahabat-sahabatnya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya ayuhan nas, qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarak, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ja'alallahu siyamahu fariḍah wa qiyamahu tatawwu'an. Man taqarraba ilayya fihi bi khaslatin min al-khairi kana kaman adda fariḍah. Jadi di sini Rasulullah SAW menyampaikan satu pesanan kepada kita, pesanan yang panjang, ya, tentang keutamaan bulan Ramadan itu. Apa kata Rasulullah SAW? Ahlan wa sahlan biqudumikum bihudurikum al-Ustaz Al-Fadil Abdul Ustaz Nasyid, ya. InsyaAllah kita akan mendengarkan sebentar lagi kepada Ustaz Nasyid, insyaAllah.
Apa kata Rasulullah SAW? Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian telah berada pada bulan yang Ramadan, bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang diberkahi. Di dalamnya terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Dijadikan puasa pada siang harinya sebagai kewajiban dan qiyamul lail sebagai sunnah. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan itu dengan ibadah sunnah, maka Allah akan menilainya seperti menunaikan kewajiban. Dan barang siapa yang menunaikan kewajiban, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nilainya sama seperti 70 kali lipat. Bulan tersebut adalah merupakan bulan kesabaran, dan sabar adalah merupakan balasannya adalah jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Bulan tersebut juga merupakan bulan pemersamaan, dan di bulan tersebut Allah akan limpahkan rezeki seorang hamba tak kala ia menyediakan berbuka bagi orang yang berpuasa. Barang siapa yang membebaskan budak atau hamba pada bulan itu, Allah akan memberikan kepadanya pahala yang serupa tanpa dikurangi sedikit pun. Dan pahala seperti itu pula Allah akan berikan kepada orang yang memberikan orang yang berbuka puasa. Barang siapa yang dapat memberikan rasa kenyang kepada orang yang berpuasa, maka Allah akan memberikannya minum nanti pada saat hari kiamat. Dan barang siapa yang mendapatkannya, maka tidak akan pernah merasa dahaga selama-lamanya. Ia dapatkan minuman daripada haudin Nabi, yaitu telaga Kautsar. Bulan itu merupakan bulan yang di awalnya terdapat rahmah, awaluhu rahmah, wa awsatuhu, dan pertengahannya adalah maghfirah, wa akhiruhu hizqun minan nar, dan akhirnya itu adalah merupakan pembebasan daripada api neraka. Maka perbanyaklah melakukan 4 perkara. 2 perkara yaitu mengucapkan syahadah dan istighfar, dan 2 perkara kamu dituntut untuk memintanya, yaitu meminta syurga dan dibebaskan daripada api neraka. Allahumma inna nas'aluka jannah wa ma qarraba ilaiha wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi di sini bulan puasa, bulan yang penuh dengan keberkahan, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yaitu apabila kita melakukan puasa sunnah ataupun melakukan suatu perkara yang sunnah seperti solat sunnah, melakukan sedekah, melakukan segala macam yang sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala samakan pahalanya seperti suatu kewajiban. Apabila kita melakukan solat wajib, melakukan sesuatu yang wajib, maka sama pahalanya diberikan Allah 70 kali ganda. Dan juga banyak sekali Allah Subhanahu wa taala berikan di situ. Bulan Ramadan itu adalah bulan sabar. Kalau kita enggak sabar, kita enggak akan tahan untuk berpuasa. Kalau enggak sabar, misalnya ini bulan hari cuti, hari Minggu, pas pula puasa, maka bagaimana? Lepas sahur, solat subuh, itu pun kalau solat tidur, sampailah siang hari tidur lagi bantai, sampailah maghrib, lewatlah semua, zuhur lewat, asar lewat. Kemudian ketika buka puasa langsung makan. Makan apa? Makan yang berat-berat, langsung makan nasi, makan ada di situ ayam, makan daging, ada buah, apel, ada anggur dan lain sebagainya, langsung makan. Langsung perut kenyang. Kemudian apa yang dibuat kalau udah perut kenyang? Apa lagi? Tergeletak, tidur lagi. Nah, ini namanya orang yang tidak sabar. Puasa hanya karena nafsu. Dan juga terkadang ketika puasa kita banyak sekali cobaan-cobaan, ya, banyak cobaan. Kita keluar, ada kedai mamak makan di situ, kemudian ada kedai Cina makan segala macam. Kemudian ada lewat orang Cina dengan apa, bupatinya. Apa bupati? Buka paha tinggi-tinggi.
Maka kita pun astaghfirullahalazim. Puasa banyak sekali godaan. Makanya ketika puasa bukan hanya menahan daripada al-ju' wal 'atas, daripada menahan lapar dan dahaga saja, akan tapi juga menahan nafsu, menahan mata daripada melihat yang haram-haram, menahan mulut, lidah daripada mengatakan sesuatu yang zur, qaul zur, daripada perkataan-perkataan yang kotor dan perkataan-perkataan yang keji, dan suka mengejek dan menghina dan menghibah dan lain sebagainya, dan menahan telinga daripada mendengar perkara-perkara yang kotor, menahan tangan daripada melakukan perkara yang maksiat, menahan kaki untuk melangkah ke tempat maksiat. Kesabaran dituntut ketika itu. Memang di bulan Ramadan syaitan-syaitan semua dikunci, dibelenggu. Syaitan masuk ke sini, tutup. Tetapi syaitan telah bekerja selama 11 bulan kepada kita. Selama 11 bulan syaitan bekerja. 1 bulan dia cuti. Tetapi akibat yang dia berikan kepada kita adalah kita terbiasa untuk melakukan perkara itu. Ketika kita sudah terbiasa melakukan suatu maksiat, maka kita tidak merasa bahwa situ adalah dosa. Kita biasa kalau ada orang Cina lewat buka aurat dan lain sebagainya, biasa aja nengok, ya. Dan kita tidak merasa itu adalah suatu maksiat. Kita biasa aja cerita dengan kawan, si anu itu tadi ini baru apa lah? Aku rambutnya botak, kayaknya baru mencuri itu ini. Jadi kita terbiasa bicara aib orang lain. Ketika bulan Ramadan pun kita akan melakukan kerja yang sama. Ketika di bulan-bulan di selain bulan Ramadan kita biasa menghibah, kita akan menghibah di bulan Ramadan. Ketika kita dah biasa melakukan maksiat, kita akan buat maksiat di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kebiasaan kita yang kita lakukan di bulan selain bulan Ramadan. Maka di sini dituntut ketika Ramadan kita tahan, sabar. Nafsu itu akan lebih rendah daripada diri kita, daripada akal kita, daripada iman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat sabar di bulan puasa, sehingga kita bukan hanya mendapatkan puasa yang menahan lapar dan haus, akan tapi puasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala di satu pintu, namanya pintu Babur Rayyan, yaitu pintu surga, dan orang-orang yang berpuasa dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam pintu itu, yaitu pintu Babur Rayyan, dan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan puasa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ceramah yang sedikit ini dapat memberikan manfaat bagi khususnya kepada saya sendiri dan kepada saudara-saudara sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf dan mohon ampun sekiranya terdapat perkataan saya yang salah, tersalah dan tersilah. Tersilah itu pedang, ya. Tersalah saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil mu'minin wal muslimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi ilmu yang nafi dan bermanfaat bagi kita semua dan keluarga atau saudara kita muslim-muslimat. Amin ya rabbal alamin. Beralih pada ceramah kita yang kedua akan disampaikan oleh Al-Ustaz Munasik Bangkir. Padanya waktu dan tempat kami berkata.
Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa ya rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Masyayikh ulama al-afadhil, para kiai yang saya hormati, para asatidz dan ibu-ibu nyai yang hadir pada malam pengajian pada malam hari ini, yang saya juga hormati. Tidak lupa pula kepada panitia jajaran pengurus dan panitia penyelenggara pengajian pada malam hari ini, yaitu Bapak Ridai yang saya hormati. Tidak lupa pula kepada Bapak Muhdi, Bapak Sumar dan Bapak Hatib dan seluruh jajaran asatidz Hikmah pusat dan jawangan yang saya hormati. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hadir pada malam hari ini yang saya juga hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sekalian masih diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa hadir pada satu majelis yang sangat mubarakah dan bertepatan sekali dengan malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan hadirnya kita sekalian catat sebagai amal ibadah yang murni, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan hadirnya sekalian pada malam hari ini mudah-mudahan terdir tutup dosa pengapuran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan ajaran beliau kita sekalian bisa mengetahui apa yang hak, yang mana yang halal, mana yang haram. Dengan terputusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari itu marilah kita bersama-sama membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan pengajian itu adalah wajib. Kata Nabi dalam satu hadis yang biasa kita dengar, thalabul ilmi
faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Kita belajar ilmu, kita mencari masalah agama untuk kita menyesuaikan apakah kehidupan kita sehari-hari sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah atau sudah keluar dari ajaran Rasulullah. Wajib saudara-saudara. Kita harus wajib. Apa wajib kata syariat? Kalau kita mengerjakan, kita mendapat pahala. Kalau kita tidak mengerjakan, maka kita hari-hari kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana, Ustaz? Saya dari Indonesia, kita dari Indonesia ke sini mau mencari nafkah. Sampai mainan pada niat untuk selalu kita mengkaji, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih hidup pada akhir zaman, yang mana di Malaysia ini banyak kaum, banyak bangsa, banyak rakyat bercampuran, yang mana dari negeri-negeri, dari satu negeri, dari negeri-negeri apa pun di Malaysia. Sehingga kalau kita kosong, kalau kita tidak belajar betul-betul masalah ilmu agama, maka kita akan kehilangan itikad keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta maaf, makin peningkatan mereka di sama ture. Makin peningkatan pada acara luar biasa. Yang mana yang sudah tersebar di mana-mana kongsikan gula mangkiin. Orang paling kepun padu Allah Subhanahu wa ta'ala rokat karo sebenarnya. Apakah itu ajaran Rasulullah? Dan Rasulullah la yuraddul qada illa bidu'a. Tak bisa menolak pada apa yang sudah ditentukan oleh Allah kecuali memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul kakinya nyari ayam pote, nyari ayam jelang, nasi pote seakan-akan ada pilihan lagi, tapi tidak coba cuma apa nih? Itu adalah ajaran yang akan memecahkan antara umat Islam ahli sunnah wal jamaah dan ajaran Islam. Sehingga kita harus waspada. Hikmah sekarang sudah ada. Jauh-jauh kita masuk pada hikmah. Di hikmah banyak mahasiswa, banyak keturunan-keturunan kiai yang akan siap menjawab apapun permasalahan sampean, lebih-lebih dalam masalah agama. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak cara. Apa tak yakin ada ke Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yakin ke betul ajaran ni nak balik ke banyak pun dapat. Banyak orang makin jual jimat manusia pun apa yakin ke jimat, tak apa yakin ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ni ketan-ketan penyakit luar biasa. Mangkana barunah Ustaz Misbah dan kawan-kawan mau berhikmah menipis pun keangkui alindungi masyarakat dari ajaran-ajaran kotor, dari ajaran-ajaran setan, dari ajaran-ajaran yang tidak diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Panika orang banyak macam la ilaha illallah, tahu siapa sahaja bagi alam Allah. Yang memberikan engkau makan siapa Allah? Yang memberikan engkau hidup siapa Allah? Yang mematikan engkau siapa Allah? Yang bisa hidupkan semua makhluk di muka bumi siapa Allah? Kadang orang banyak ngaku kita lupa dengan Allah Subhanahu. Sama dengan orang itu siapa? Itu bini saya. Tapi tak temani belanja, tak temani mulai, tak ingin bini dia. Hilang atau tak hilang? Anak ibu kita seluruh nerena kita benar.
Mungkin apa tak ini? Siapa pangeran kaki Allah? Siapa sebab pada kaki Allah? Siapa yang menciptakan engkau Allah? Tak tahu mana pun, tak tahu mana kumpul, tak pernah mengaji, tak pernah ikut jamiah yang memang diatur oleh Rasulullah. Mampu abak kutaku ejau ya junakai Allah. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Mampu abak ajwa paki Allah, siapa pangeran ban Allah? Bagaimana kita mampu menjawab Allah ketika kita ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Allah. Bagaimana kita bisa menjawab Allahu Rabbi, Tuhan Allah adalah Tuhanku, sementara kita di dunia adalah selalu keluar dan tidak percaya dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah kita ditinggalkan, larangan Allah kita senang, tiap hari kita selalu mengerjakan. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan adanya hikmah. Mari kita kembangkan hikmah di sini. Insya Allah saya akan membicarakan masalah hikmah dengan kawan-kawan saya di sepak benam. Ini ada 3 orang dibawa dengan saya. Kebetulan saya sudah berapa hari ada di sepak benam. Tadi saya langsung ke undangan di Kelang, Kampung Jawa, Batu Setengah. Lepas itu saya ke sini, minta maaf para hadirin ya, karena saya lambat menghadiri undangan sehingga kalian menunggu sampai lama. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Cepat saya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Balik keseluruh juga aki kak ustaz pun bisa. Harus kita tanam betul-betul la ilaha illallah, suruh jaga. Cek bangker mun kalimat tauhid, cek bangker. Orang ajaran cek bangker. Apolo mun orang-orang seahli noro ajaran dia pun ahli sunnah wal jamaah. Hadirin saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Malaysia peningkatan mereka banyak orang tak kerja. Pola pada orang menyarankan sekalian pas beres ada tak kerja dan ngorok tapi padahal senyaran yang tak kemana jam kerja. Eki nama eki. Nata simplis pada sakit tak mereka. Bodoh orang aduk sekalian langsung terima pada Allah dan orang kenikah ada lah tak ustaz tak andi jam ilai sampai orang tinggal tu. Cek lata iblis pada sakit. Ini kebaikan itu sakit. 1 jam ada di Malaysia, 1 jam ada di Mekah, 1 jam ada di Madura. Oh saya mau ikut itu karena apa? Dalam 1 hari dia ada di 3 negeri. Pagi dia ada di Surabaya, petang dia sudah di Malaysia, malam dia sudah di Mekah. Saya mau ikut itu biar saya tahu ilmunya bagaimana. Cek data iblis pada bisa yang aku kata. Cek data. Oh, ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuro ikut pada jamiah, kumpulan-kumpulan jamiah yang memang menanamkan kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah, siapa nabi engkau Nabi Muhammad? Siapa yang mengajarkan engkau macam ini Nabi Muhammad? Bagaimana ajaran Nabi Muhammad? Kita disuruh mengaji sampai kita wafat. Tetapi kita banyak yang ingkar, tidak mau ikut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Asyik benar-benar ma'amun dalam ada Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus membuat satu ikatan yang kuat dengan Rasulullah.
harus mengikuti ajaran-ajaran yang memang diteruskan oleh penerus-penerus Rasulullah. Jeling orang gebrung mah orang terus itu rasa kok apa aja bener apa kau orang terus pun sakit jeling tadi kan. Oke, orang bodoh orang dukun nebak pas tempat itu orang sampai bahaya padahal kita nyabu. Enggak nama enggak. Ya Allah banyak data makin akhir zaman pada kesehatan kembali la ilaha illallah. Kor sakti toro. Kor bisa menolong diri kan jadi toro ustaz lagi ini jeling makan. Nih seorang ustaz mau pada kumpulan sudah ada kabar selebro kunjungan di tempat padahal kau ahli sunnah wal jamaah. Warasatul anbiya al ulama warasatul anbiya. Mani saat mudeng surbang kiai taretan mani sandi untuk benih kiai. Al ulama warasatul anbiya yang selalu berjuang dalam agama Allah. Itu adalah pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kayak dulu ulama lagi. Oh cari abang surban. Saya kalau ustaz mis beban ustaz aduh Allah. Teku esen naga rumah mun adoro ajaran Allah toro tanggaretan panik kemakula budu sambungan ke Rasulullah sallallahu alaihi panik kemaron abah tak usah hendak ibadah campur Allah subhanahu wa ta'ala mun tilpun BlackBerry hilang tilpun iPhone hilang kereta Honda hilang kempang meleh tapi mun iman sampai cabut pun Allah sana apa panik kata-kata. Kalau iman sudah diambil oleh Allah, mau kita cari kemana? Adakah kedai yang menjual iman? Tak ada. Honda kedai ada. Kedai Honda tak ada apa ada? Dengan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berselawat dulu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa berada dalam aturan-aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berada dalam garis Islam ahli sunnah wal jamaah. Sekali lagi saya memperingatkan kepada diri saya dan kawan-kawan sekalian yang hadir, jangan sampai melihat pada seseorang karena kecantikannya. Esena keduk, kenapa esena? Munta esen, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah cakap. Iblis pada bisa mengunjungan santai. Soki mungkin bisa. Iblis aja bisa. Cakap. Deki orang berdoa orang wantar terus soki pengen cakap. Munta ada sambungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan pada malam hari ini dijadikan siraman rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga amal kebaikan kita ditambah oleh Allah dan amal keburukan kita semoga dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya Muhammadun ruwiyat bin nuri dinatu Muhammadun lam yazal nuran minal qidami Allah ya
Bila bahasa Malaysia, bahasa Indonesia, oning enggak tak biasa. Karena kita mulai pidato biasa bahasa Madura dan cedekan. Bahasa Madura yang bercampur ini. Hadirin sebutan ulama menjadi kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini harus kita jaga. Harus kita kembangkan. Mutak mampu apa akan mengaji kalimat tauhid, maka sampian wajib nyari jamiah gerempak sebisa aku mengaji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pola sampai mati. Punten beningin pas kita, beningin pola mau beli nomor pas online punten. Munalak ko pasoki punten pola ikasan mate. Ulang kau lebih panjenengan bukan pelekan ada keagungan pun Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sekejap lagi akan kembali kepada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tauhid kalimat tauhid peningkatan taritan larang mutake oleh hidayah dari Allah ibadahnya kita aja kepada Allah semacam Allah tak bisa mereka. Kalau bukan karena rahmat dari Allah, kalau kita tidak membiasakan semasa hidupnya dengan membaca la ilaha illallah dan berjuang untuk la ilaha illallah. Kadang-kadang orang mati Allah, kata yang hidup, yang mati menyaut Allah, subhanallah. Ngucapmu Allah, Allah. Larang la ilaha illallah. Maka bukannya Nabi siapa orang yang meninggal diakhiri dengan la ilaha illallah dakhalal jannah. Jika
ejaan ustaz, katanya mahasiswa dakhala itu adalah fi'il madhi. Apa fi'il madhi? Berfaedah dalam satu ilmu nahwu adalah tahqiqul wuqu', pasti akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah umat Muhammad. Jadi tugas kita adalah sekarang bagaimana iman dan Islam kita supaya kekal dan dikembangkan. Di dalam Al-Quran sendiri Allah sering menyebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Allah tidak menyebut wahai orang kafir, tidak. Wahai orang musyrik, tidak. Yang selalu diperingatkan oleh Allah adalah amanu. Karena sekarang imannya orang adalah di bibir saja, lain di mulut, lain di hati. Itu namanya munafik kepada Allah Subhanahu. Islam itu kupas pura Islam tapi punya apa jodoh tapi apa salahkan tapi ya Allah. Ingat Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Orang yang beriman, orang Malaysia, wahai orang Bangladesh, Malaysia, semua Indonesia yang beriman, berpuasalah kalian karena itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang beriman, mereka tak apa seperti Allah sakhabat. Kita apa sebentar. Ya Allah Rabbi, orang yang tak apa minta maaf. Kemudian kita mereka kelakuan saya boleh kemudian kelakuan saya ini sampai bisa kelakuan kita boleh tak kira pasti miskin nah. Orang yang tak pasah karena udur, meninggal karena udur. Udurnya bulan puasa, sakit atau perjalanan, dua saja. Kerja ustaz, apa sakit? Ada tabur. Ada. Wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kata Allah, udurnya bulan orang yang boleh tidak berpuasa dua saja, perjalanan atau sakit. Perjalanan musafir yang perjalanannya panjang macam di sini ke Pining, dari sini ke Eko, dari sini ke Perak, dari sini ke Sebak Bernam pun boleh. Tapi menurut Imam Syafi'i yang diperbolehkan berbuka puasa itu adalah harus keluar sebelum terbitnya fajar. Mungkin dorong pesawat buka tapi kita juanda. Sudah sahur kok tining semua ini apa saya Allah der macam kok kaki teh. Undang nang kepada Nabi Muhammad pas ada dua tingren dua Allah. Hadirin, bagaimana kata ulama? Orang yang sengaja meninggalkan puasa tanpa ada sebab, tanpa ada masalah yang diperbolehkan syarat, mati kan teh 2 tahun teh terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah dan tak musibah. 2 tahun Islam puasa karena di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan barokah. Karena ini adalah suatu kecuali umat Muhammad saja yang mendapat bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh hikmah. Bahkan kata Rasulullah SAW, amal ibadah hamba itu dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersedekah di bulan Ramadan 1 ringgit sama saja sama halnya dengan orang yang bersedekah 1000 ringgit di luar bulan Ramadan. Allah. Menghatamkan Al-Quran 1 kali dalam bulan Ramadan sama saja dengan menghatamkan Al-Quran 1000 kali di luar bulan Ramadan. Agak-agak kawan-kawan ini mau puasa enggak? Mudah-mudahan diberi kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berpuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tetap selalu dalam lindungan Allah, lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Terus kita ditambahkan ibadah, ditambahkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat jangan cuma nyare mau ani pasal sejuta dari masa tua tambah 7 juta ibu ibu di ngati ibu gi tak kene jangan cuma kodong kotak isro nyari pesen lu saya aduh ini ya Allah ini menikah keretaan mengadu kita bilang saya lagi tunjuk lagi demi entar ke jam ini Pak melolo cari dulu aku aja dan lagi mah ibu di sedar mana saya ngaca jangan bengan selagi ibu terus ogir nama lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa ditambahkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma. Punten menika napa tangretan? Hakina pulang guna berman jenengan lagu malam mate Mas tinggal ke rumah Mas napa motor ya muroma pesida kagunan iman kalau yang bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja membahas motor ngarajan Bangladesh kok aku saya ceramah orang kita orang Bangladesh ini tentang ngerti aja ini Bangladesh terus kita mana keselangur dulu ke Sabah Brunam pun sampean kan toju tikel di pagi lain waktu saja. Amin. Amin. Ulah mesenang kini muhi para ibu, para nyai jangan dengan keselake. Menter ibaratnya rezeki sebenarnya. Jadi jangan sampai saya sampai melekasan oben keselake. Jadi banyak mungkin dengar oben karena apa segini kan tekan ada resolusi tak mandi bunga polo. Jarang muntah ala kepai serongsi ke Johor dan Madu. Itu yang paling disebutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Semoga kita senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Semoga kita senantiasa dalam lindungan iman Allah dan segenap keluarga kita baik yang ada berkumpul di Malaysia atau yang ada di negeri-negeri yang lain. Amin Allahumma. Dan sekejap lagi ini bulan Ramadan, maka kata Rasulullah SAW, man faraha bidukhuli Ramadan ghufira lahu. Orang yang betul-betul bangga, senang menyambut bulan Ramadan, jangan senang karena bulan banyak bulan gondrong sebarang tanda aja. Bulan Ramadan pun para telasan, orang para mulia ceking karena mereka, karena Abu senang bukan bodoh dari Allah Subhanahu maghfirah yang banyak yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan para anggota dan para pengurus hikmah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Karena pengolah ini kiai di Indonesia makin banyak saya tetap mereka kiai muda pun seminggu saya kiai pun baru ampun saya kiai terang turin ampun saya kiai periode muda Abdul Qadir ampun saya pas para ulama mereka ada penerus pas saya rasanya ngajar tuan wudu masa ajar pelen melulu teretan mungkin pada ini masa kelas termelulu saya sahabat dengan ya Allah, mudah-mudahan mari kita salah tak bisa ngaji dan pesantren kenapa ini teruskan berjuang untuk hikmah untuk meneruskan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makpola dengan Sayyidina Abu Thalib radhiyallahu anhu situ boleh raja Musa Ustaz Petre ma'abanallahu cuma ayat juang berhikmah insyaallah. Hikmah adalah untuk mengajar umat Islam mengerti akan agama dan hikmah akan menjawab apa permasalahan lebih dalam masalah urusan data Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalib ini kita Islam kan? Bapak Sayyidina Ali, Abu Thalib itu tidak Islam.
itu tidak mau baca syahadat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat. Ketika Abu Thalib mau meninggal, dalam satu riwayat Abu Thalib diberi membaca syahadat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Riwayat lain sampai Abu Thalib itu meninggal tidak membaca syahadat. Tetapi ketika di dalam kubur dispensasi diberikan oleh Allah, ada rukhsah dari Allah di dalam kubur Abu Thalib diberi membaca syahadat oleh Allah sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, mau dalam kubur baik terima Ustaz, terima namanya Allah. Si penting Allah seandainya boleh berbaca dengan mereka. Itu ada terserah Allah, terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang dikerjakan Abu Thalib? Selalu berjuang apa yang dijuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bade cuma saya dan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mereka mengandung ngajak jauh. Haram pengumuman kau. Mayu sabarin kuris ajar ko ben ko itu. Muhammad kila ay pangkat ben ko musuh kengon bada orang setang nantang terorang jadi dan ben aran terojo. Ya Umar lah kumang kada ke Madinah. Untuk kerja tak kayak Sayyidina Umar tapi keberaniannya selalu diarahkan kepada perjuangan pada Allah Subhanahu wa taala. Lain bagi mau di Solo Kerman orang mau di Malaysia. Tanya orang karena kali orang iya. Masya Allah. Mari kita selalu ke depan untuk mendapat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang terlahir, setuju apa-apa yang saya sudah sampaikan. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya, kalau ada kebenaran itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Setuju kesalahan bertentu dengan seorang, mohon maaf lebih-lebih kepada para masyayikh yang ada di belakang saya. Hadallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan banyak terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh penceramah tadi disampaikan pencerahan kepada kita semua sehingga kita menjadi manusia-manusia yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebelum acara penutup kami berharap sedari jangan turina male perjuangan anggun Islam dan kebencian koro izinah kita ustaz minimal teman-teman PKI cetak bisa ceramah ajuan lagi kalau bendana atau napa insya Allah obat dan angkui digunakan perjuangan Islam termasuk kami toh saudara-saudara kita yang kena musibah ini murni tidak masuk ke hibah, murni ini kas yang akan digunakan untuk perjuangan Islam yang akan diperjuangkan untuk apa yang akan